Baik, terima kasih Pak Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Pak Wahyudin ini mungkin sudah bergabung di tempat lainnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang peserta kegiatan PKM. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di kegiatan pengabdian kami ini selama kurang lebih 4 hari dan kebetulan ini hari ketiga. Dan untuk kegiatan ini kebetulan untuk PKM BIMTEK pengembangan video pembelajaran. Untuk kegiatan pengabdian ini kebetulan saya sebagai ketuanya, ya. Kemudian bersama dengan Pak Haji, Pak Dr. Abdul Halim. Sebentar dia akan bergabung. Dia minta izin ada keperluan sedikit, tapi dia akan bergabung sebentar. Dia sudah menyampaikan ke saya bahwa dia sedikit agak terlambat. Sedianya beliau rencananya bilang minta tolong dibuka dulu sebentar. Tapi ya sebentar akan menyusul ya. Baik, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah menjadi persoalan. Hari ini saya akan berbagi tentang video pembelajaran. Jadi di mana video pembelajaran ini sangat penting sekali kebetulan di masa pandemi ini. Kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung di kelas sehingga banyak menggunakan lebih banyak cenderung menggunakan media sebagai pengganti kita untuk hadir di depan anak-anak kita itu, dan salah satu yang paling tepat itu adalah dengan video pembelajaran. Dan saya kira ini sangat penting sekali, apalagi di Sulbar baru-baru ini itu malah sudah melakukan lomba, salah satu lombanya adalah video pembelajaran. Dan kalau tidak salah ada sekitar 30 peserta. Kebetulan saya salah satu tim jurinya. Saya lihat sudah lumayan bagus lah beberapa videonya itu. Ada beberapa macam aplikasi sebenarnya yang bisa digunakan. Dan umumnya saya lihat sudah lumayan bagus. Jadi saya hanya berbagi sedikit saja ini. Sedikit berbagi. Dari kemarin saya berpikir ini sama Pak Hamzah dengan teman-teman. Kira-kira apa sih yang mau dikasih belajar Kang ini? Karena ini kan banyak sekali aplikasi tentang video editing ini. Kalau di PKM saya sebenarnya yang digunakan itu adalah video scribe. Tapi kemarin saya bincang-bincang dengan teman, ternyata video scribe ini itu katanya kan ada teman kami, salah satu teman kami juga dari TP, itu sudah mengajarkan guru-guru kita di Sulbar. Sudah mengajarkan itu, jadi saya bilang, oh kalau begitu berarti sudah tahu itu yang video scribe. Sehingga saya berpikir begini, oh mungkin saya akan berikan yang agak sederhana lah sedikit, tapi yang penting bisa langsung dipraktekkan oleh guru-guru kita. Ya, guru-guru kita semudah dengan ini membuat presentasi. Yang saya mau perkenalkan, izin saya share saja dulu, share screen. Wapi ambil minae, bisa Mi? Saya share screen dulu ya Bapak Ibu, tunggu dulu ya. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Bisa kelihatan presentasi saya? Bisa Pak, bisa. Ya, kelihatan. Ya, kelihatan Pak. Kelihatan, ya. Kelihatan Pak. Sudah bisa kelihatan. Ya, alhamdulillah. Baik, saya akan sedikit memberikan pengantar tentang video pembelajaran ini ya. Saya kira ini tidak usah saya anukan, jadi ini kan saya sudah dikenal, ini sudah berapa kali saya tampilkan ini biodatanya, jadi saya langsung saja bahwa video pembelajaran itu adalah video presentasi yang mendeskripsikan
materi pembelajaran secara sistematis dan terstruktur. Jadi video pembelajaran ini adalah merupakan hal yang sangat penting di masa pandemi ini, di mana video ini adalah salah satu bagian presentasi yang bisa mendeskripsikan pembelajaran kita itu secara sistematis dan terstruktur. Di mana video pembelajaran itu bukan hanya teks, juga gambar, bisa juga animasi, bisa video, kita bisa berikan di dalamnya. Sehingga sangat penting ini Bapak Ibu mewakili kita untuk hadir di depan siswa kita dengan membuat video pembelajaran. Nah, unsur-unsur video pembelajaran itu sebenarnya kalau secara utuh, itu yang saya sampaikan tadi, ada dalamnya bisa kita berikan grafis, bisa audio, bisa video, bisa juga animasi. Inilah biasanya yang kita lakukan kalau membuat video itu, jadi memberikan beberapa tampilan yang menarik sehingga itu lebih pesan yang disampaikan itu lebih maksimal begitu, ya. Kemudian kalau kita mau mengambil gambar, ya, sebenarnya ada beberapa sih kebutuhan hardware. Kalau secara profesional, jadi yang pertama kita harus persiapkan kamera, kemudian menyiapkan perekam suara, kemudian menyiapkan tripod, lighting, dan komputer. Itu kalau mau profesional. Tetapi saya kira Kang dengan menggunakan komputer juga yang paling di bawah itu bisa lebih ini. Tapi kalau lebih bagus lagi ya ada kamera, ada perekam suara, ada tripod. Iya, enggak bisa diganti fotonya. Nah, kemudian ada lighting, lampu pencahayaan, ya. Enggak, ya ada tadi kukirimkan Ki Japri Ki. Ya, Ibu Mariani nih, siapa? Tolong di-mute dulu Bu anunya mic-nya begitu supaya tidak mengganggu teman, ya. Pada kesempatan kali ini, sebenarnya kan banyak aplikasi yang bisa dipakai, itu yang saya jelaskan tadi, banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk editing video. Bisa KineMaster, ada yang bisa digunakan langsung di HP, ya. Ada juga di laptop, ya, ada beberapa aplikasi, jadi bisa Bandicam, bisa Filmora, bisa banyak lah. Salah satunya juga ini adalah Camtasia, ya, Camtasia. Inilah yang saya akan perkenalkan kali ini, ya, termasuk ya ini banyak beberapa hal yang begitu. Kenapa ini Camtasia? Ini ada beberapa kelebihannya Bapak Ibu, ada manfaatnya. Yang pertama adalah kenapa saya memilih ini? Kalau menggunakan Camtasia itu bisa merekam presentasi PowerPoint. Jadi kalau kita sudah install Camtasia, itu bisa langsung terkoneksi dengan PowerPoint. Sehingga Bapak Ibu kalau mau menjelaskan PowerPoint-nya, itu sudah langsung bisa merekam, Bapak Ibu mengajar, sekaligus muncul gambar Bapak Ibu di depan situ PowerPoint-nya, menjelaskan apa yang ada di PowerPoint itu. Dan itu sudah jadi video. Nah, itulah yang saya ingin perkenalkan sebentar, supaya kita, maksud saya, tidak terlalu ribet lah kita mau membuat ini, ada merekam sendiri videonya, ada sendiri merekam suaranya, tapi dengan menggunakan ini satu kali semuanya, tidak perlu diedit-edit lagi, mungkin diedit sedikit, tapi sudah bisa langsung di-share ke siswa kita. Ya, nah, di Camtasia kalau sudah di PowerPoint kalau sudah diinstal, ya, di PowerPoint kita tinggal add in, kemudian kita bisa merekam, bisa langsung mempublish, bisa langsung dikirim kita presentasi kita itu secara langsung, ya. Jadi ketepatan slide-nya, animasinya, narasinya, semuanya sudah bergabung di situ dan itu bisa langsung di-share. Ya, itulah yang alasan saya pertama yang setelah saya pertimbangkan kemarin beberapa hari, kayaknya kita mau berikan yang praktis-praktis lah supaya ini teman-teman di Sulbar bisa langsung membuatnya begitu, ya, tanpa terlalu ribet-ribet. Kemudian berikutnya lagi, apa itu kelebihan yang kedua Camtasia ini? Yang kedua adalah ini bisa juga sebagai video pelatihan atau training, ya. Yang secara teknis menempatkan Camtasia studi ini secara online dapat mengurangi biaya karena dapat mengakses jawaban dari pertanyaan sama yang sering ditanyakan pada muncul setiap hari. Jadi ini kan bisa menjadi video tutorial begitu. Kalau ada semacam pelatihan atau training. Kemudian berikutnya adalah bisa mendemokan produk. Ini kalau perusahaan ini, jadi bisa juga ini menggunakan ini
ada sesuatu yang mau di perusahaan menggunakan video ini, mau mendemokan sesuatu produk, itu bisa juga itu. Untuk meningkatkan penjualan apa dan sebagainya, kan banyak juga ini ibu-ibu yang suka bisnis online belakang ini, itu bisa juga dimanfaatkan dengan Camtasia ini. Sehingga bukan saja dalam proses pembelajaran, tapi bisa juga dimanfaatkan dalam hal demo produk gitu. Nah ini. Kemudian sehingga apa kelebihan dari Camtasia Studio? Kenapa saya pilih? Yang pertama saya bilang itu dapat merekam layar komputer dan suara kita secara langsung tanpa mikrofon, ya, menggunakan maksud saya menggunakan mic yang ada di laptop kita. Bisa juga bisa mikrofon tapi dia menggunakan alat bantu headset atau mic begitu, sehingga dapat membuat video tutorial dengan mudah melalui laptop atau komputer kita dengan langsung. Tuh. Kemudian apa lagi yang berikutnya? Kenapa saya tertarik? Yang kedua adalah ini cukup ringan aplikasinya. Digunakan di berbagai spesifikasi laptop, ya. Kemudian semua teman-teman yang memiliki laptop standar, ya, makanya saya menyarankan ya kalau mau edit, mau bikin video tutorial, itu sebaiknya di Camtasia karena ini cukup ringan sebenarnya. Ya. Kemudian cepat proses menyimpan hasilnya. Bisa dirender dengan cepat. Jadi terbilang cukup cepat dibandingkan dengan beberapa aplikasi lain yang pernah saya gunakan. Jadi ini lumayan cepat lah kalau merender. Biasa kan kalau render itu lama juga itu prosedurnya. Tapi ini sudah lumayan cepat ini. Nah ini. Nah kemudian apa lagi kelebihannya? Efisien dan hemat karena kita mudah membuatnya. Ya. Jadi pada saat kita mengajar sebentar, tiba-tiba kita ini, bisa saja langsung buat itu, buka saja PowerPoint, tiba-tiba kita merekam di situ sambil mengajar. Setelah itu bisa kita langsung publish ke siswa kita. Jadi tidak mesti harus edit macam-macam apa begitu, karena kalau kita misalnya buka di PowerPoint, itu langsung menjelaskan apa yang di PowerPoint dan langsung merekam, ada muka kita, ada suara kita langsung di situ. Siswa langsung jadi seakan-akan berada di depan siswa kita berada di depan gurunya begitu, ya. Kemudian adanya sistem drag and drop, pemindahan data lebih mudah untuk mengedit rekaman. Kemudian tersedia navigasi recorder, ya, untuk merekam aktivitas di layar PC. Kemudian ada efek transisinya kalau mau mempercantik lagi, memperindah dari frame satu ke frame lain. Kemudian bisa memberikan background musik, ya, bisa merekam suara dan gambar kita sendiri. Kemudian fitur recorder ini mempermudah pengajar untuk membuat video tutorial pembelajaran. Itu beberapa kelebihannya. Kemudian selanjutnya penyunting video yang memberikan kontrol penuh dalam menyunting video. Kemudian menggunakan tools untuk merapikan atau menjernihkan suara yang mengganggu, bisa kita noise-nya kita kurangi, ya. Kemudian dapat memberikan fitur captioning. Kemudian mempermudah kita membuat materi, fleksibel, menarik, dan praktis. Kemudian ukuran filenya ini yang penting. Ukuran file dari hasil recording itu lebih kecil. Nah, kemudian tetapi gambarnya lebih halus begitu. Jadi itu beberapa kelebihan dari Camtasia. Nah, jadi saya kira Bapak Ibu itu yang saya anukan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa praktekkan ini. Saya yakin Bapak Ibu bisa, jadi apalagi kalau saya melihat semangatnya Bapak Ibu di Sulbar ini luar biasa. Jadi kita akan coba berbagi ya tentang aplikasi ini. Kalau ada hal yang ini silakan menghubungi saya. Kalau ada dalam praktek ternyata ada hal yang kurang dimengerti, bisa ini silakan dicatat ini. Ya, karena ini memang tidak terlalu maksimal memang kalau lewat daring. Karena biasanya kalau begini kan harus dipraktikkan, tapi paling tidak ada dasar lah, ada memperkenalkan kepada Bapak Ibu bahwa kalau membuat video itu bisa juga dilakukan secara sederhana dengan menggunakan aplikasi, salah satunya adalah Camtasia. Itu sebagai pengantar Bapak Ibu dari saya. Selanjutnya kita langsung ke praktek. Ya. Pak Halim sudah bergabung, Hamzah belum? Kalau tidak, saya langsung saja. Belum, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Bapak Ibu sudah punya aplikasinya? Sudah ada yang mendownload Bapak Ibu? Ya, sudah ada. Kalau sudah ada, silakan bisa diperhatikan langsung. Kalau belum, nanti juga bisa mempraktikkan setelah memperhatikan apa yang saya mau sampaikan ini. Baik, saya akan langsung praktekkan saja. Siap Bapak Ibu ya? Saya langsung screen aja nih barangkali supaya bisa langsung ini ya. Oke, jadi saya akan langsung bisa kelihatan Bapak Ibu belum ya? Belum ya? Oke, saya share dulu. Caranya saya langsung saja ya, saya coba buka PowerPoint yang mana. Yang tadi aja, yang tadi saja ya. Saya buka. Mana tuh yang tadi? Ini aja saya buka, saya kira Bapak Ibu. Oke, saya coba akan mempraktikkan. Bapak Ibu, kalau ingin mendownload, silakan dibuka di tab baru, kemudian pilih Camtasia. Silakan di situ di. Oh, tapi saya angkat dulu ini ada Pak Halim. Halo, assalamualaikum Pak Ji. Sudah bergabung ki Pak Ji? Oh, oh begitu. Tapi Pak, ada salah, mohon maaf, ada link baru Pak yang saya mau kasih ki. Salah ki yang linknya tadi Pak Ji. Saya kirimkan ki. Di mana ki nih? Salah ki linknya tadi ada anu nih. Oh iya iya, saya kirimkan link yang baru. Amsar tolong dikirimkan dulu anu Pak Haji. Amsar, Pak Amsar. Pak Amsar. Tolong dikirimkan dulu link ini kita yang baru ke Pak Haji. Saya lupa kirimkan linknya yang baru. Kan sempat diganti. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke praktek, kita menunggu dulu Pak Haji Halim untuk bergabung menyapa dengan kita. Karena beliau ini saya satu tim, jadi paling tidak harus muncul juga gambarnya. Karena sebagai bukti pelaporan bahwa saya bersama dengan beliau untuk di kegiatan ini. Jadi mohon maaf, bersabar dulu sebentar. Setelah itu kita masuk. Sambil Bapak Ibu mendownload ya, mendownload aplikasi yang saya bilang tadi, yang Camtasia itu. Ya. Kalau ini nanti juga saya akan kirimkan aplikasi ini. Kalau memang agak kesulitan untuk mendownload, nanti saya akan kirimkan nanti di grup kita ya, kalau memang perlu. Nanti saya akan kirimkan juga di situ. Ya, Bapak Ibu, ya sambil Pak Haji sudah bergabung? Belum? Oh, belum ya? Ya, kita tunggu dulu Pak Haji sambil ini. Sudah bergabung Pak Haji belum? Belum? Ya. Baik, sambil menunggu Pak Haji. Tapi Bapak Ibu silakan tampilan dari Camtasia kalau kita sudah download Bapak Ibu itu saya akan tunjukkan ya, tunggu dulu. Dia tampilannya, tunggu dulu ya Bapak Ibu.
Nah, seperti ini tampilannya kalau sudah. Ya. Kalau di desktop kita itu bentuknya seperti ini. Ya. Ini. Saya ini kebetulan Camtasia 2019. Jadi saya sarankan Camtasia 2019. Cuma kalau dari 19 ini ya ada beberapa spek. Yang penting Windows-nya adalah Windows 10 ke atas itu bisa. Kemudian speknya juga dia kan berapa ya? 62 bit ya kalau tidak salah ya, Pak Amsar ya. Ya. Gimana Pak Haji sudah bergabung? Iya, terima kasih. Iya, silakan jalan, silakan. Tapi Pak Haji kita dulu, mau memberikan pengantar dulu sedikit bagaimana? Saya kira terus Pak Haji, karena mau ke sholat terlambat. Amsar diambil dulu gambarnya dulu Pak Haji sebentar. Iya. Oh diambil dulu gambarnya Pak Haji supaya muncul mukanya. Tapi yang lain kita aktifkan videonya Bapak Ibu. Bapak Ibu kita aktifkan videonya karena kita mau ambil gambarnya dulu. Kalau setelah ini enggak apa-apa, tidak mesti harus tampil videonya supaya bisa hemat lagi kuotanya. Tapi kebetulan ini kita mau dokumentasi, jadi mohon diaktifkan semua videonya. Siap Pak Hamsar, diambil gambarnya? Ya, oke. Nanti dipandu dulu, ambil gambar dulu sebelum saya lanjut. Ya. Baik Pak Haji, saya lanjut ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjut. Jadi saya langsung masuk saja praktek. Jadi kalau saya buka saya ini mau mempraktekkan bagaimana membuka. Jadi itu yang saya bilang tadi. Bagaimana kita merekam layar kita, ya. Kita kan mau mengajar ini, kita sudah siapin. Jadi yang pertama adalah menyiapkan dulu apa yang kita bahas, yang kita ajar. Jadi membuka PowerPoint kita. Kemudian bagaimana caranya PowerPoint itu langsung connect dengan dengan PPT kita ya. Saya coba buka satu saja PPT misalnya ini ya. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan tampilan saya. Kelihatan Pak. Jadi baik. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita mau mengajar itu, kita sudah siapkan PPT kita mau mengajar nih. Dan bagaimana caranya supaya PPT kita ini, apa yang kita ajarkan ini, itu langsung terekam menjadi video. Video yang tinggal kita siap share, mau bagi ke siswa kita. Supaya tidak repot-repot lagi kan begitu. Nah kalau kita sudah menginstalkan Camtasia, maka itu sudah langsung connect antara Camtasia dengan PPT kita. Nah, caranya Bapak Ibu bagaimana? Kita buka PPT-nya yang kita mau ajarkan ini. Kemudian untuk mengkasih connect itu Camtasia untuk munculkan Camtasia di Power kita karena kita mau rekam ini. Bapak Ibu mengklik Add Ins. Ini nih. Add Ins ya, saya klik ini. Ya. Kalau saya klik Add-ins, maka di sebelah kiri ini sudah muncul ini. Ini langsung connect dari Camtasia, bisa langsung kita record. Di sini bisa kita aktifkan mic-nya, bisa langsung juga kita aktifkan kameranya. Ini kalau sudah tercentang begini dua-dua, maka ini sudah aktif Kita klik saja ini mic dengan kameranya, maka itu sudah otomatis aktif begitu. Nah, kalau kita mau merekam ini, Bapak Ibu, ya mau merekam PPT kita sambil mengajar ini, saya akan praktekkan ini, ya, misalnya, Bapak Ibu, kita klik saja ini record, ya, maka akan muncul Camtasia recording di bawah ini, Bapak Ibu, di sudut kanan bawah. Di situ sudah menandakan bahwa mic kita berfungsi itu dengan melihat mikrofon itu. Mikrofon kalau saya berbicara maka dia naik turun itu volumenya di situ untuk merekam. Kemudian di situ ada petunjuk klik to begin recording.
Kemudian ada Ctrl Shift F9 untuk pause. Kalau kita mau pause sementara ternyata kita mau berhenti dulu sejenak, bisa di pause. Jadi Ctrl Shift kemudian tambah F9. Kemudian kalau kita mau menghentikan ya rekaman kita itu dengan menekan Ctrl Shift kemudian F10 atau Escape. Escape untuk menghentikan. Apa itu? Nah itu. Saya coba langsung saja prakteknya Ibu ya. Saya coba praktekkan. Saya akan mengklik. Ini kan sudah aktif kameranya nih. Tapi kameranya tidak muncul di sini. Nanti kameranya muncul setelah kita selesai merekam. Ya. Nah, tidak sama kalau aplikasi lain. Jadi misalnya Bandicam itu langsung muncul kamera kita. Jadi karena dia ada Chrome key. Kalau ini kan tidak ada ya untuk sementara. Tapi bisa juga ini kan. Oke, saya coba praktekkan Bapak Ibu ya. Saya coba akan praktekkan. Saya sambil mengajar ini ya, mengajar tentang ini PKM BIMTEK pengembangan ini. Saya klik ini untuk merekod. Ya. Oh ya, karena ini kan sementara ini tidak bisa merekam karena lagi terpakai di Zoom ya, di Zoom Amsar ya. Ini lagi terpakai di ini ya. Ya, coba saya ulang dulu ya. Iya, karena lagi terpakai di Zoom ini ternyata kameranya dia bukan di ini sehingga dia tidak bisa mengambil tapi begitu prosedurnya Bapak Ibu. Jadi kita kalau klik ini ya. Ya, ini kan dia bilang dia kamera lagi digunakan ya, digunakan di aplikasi lain, terpakai di Zoom. Ya, terpakai di Zoom. Jadi kalau kita merekam ini Bapak Ibu, ini akan muncul rekaman kita di sini ya. Saya akan demokan saja, ini akan muncul apa yang kita sampaikan ini semua terekam di sini sambil mengajar apa dan sebagainya. Kemudian setelah itu tunggu dulu ya, gimana caranya itu mendemokannya ya. Gimana caranya mengekal itu Amsar supaya ini? Supaya karena ini kan kameranya terpakai di tempat lain. Ya. Jadi saya coba langsung ya, kalau sudah terekam Bapak Ibu, di situ kita hentikan F9 setelah kita bercakap-cakap begini, maka dia langsung setelah jadi, maka dia akan istilahnya? Rekam Bapak Ibu, di situ kita hentikan F9. Langsung publish atau mau mengedit. Nah, kalau mau mengedit, maka dia otomatis langsung masuk di aplikasinya. Langsung masuk di aplikasinya. Saya langsung perlihatkan saja, kebetulan tadi pagi saya ini coba. Tapi mohon maaf ini karena saya baru bangun tidur. Langsung coba-coba. Jadi saya coba-coba ini. Saya coba ulang dulu deh. Jangan sampai tidak bagus begitu anunya. Saya coba-coba praktekkan. Tapi tunggu dulu, saya akan tampilkannya yang tadi pagi itu. Tampilan di Camtasia itu ini yang saya tampilkan Bapak Ibu tadi pagi. Kalau kita sudah nah ini Bapak Ibu. Jadi ini, ya ini. Hasilnya kalau kita tadi sudah pause Bapak Ibu, maka dia akan seperti ini. Kita sudah kita sudah rekam, kita kasih berhenti, itu kan dia mengarahkan kita apakah langsung publish atau mau edit. Kalau mau kita klik edit, maka dia langsung akan seperti ini nih. Dia akan seperti ini, dia akan muncul di sini, masuk di sini. Kita tinggal tarik ini, apa yang kita anukan ini, tinggal tarik ke sini nih. Tinggal tarik masuk ke sini nih. Jadi misalnya ini ya, ini kan saya yang tadi pagi ini. Ini kita tinggal geser ke sini Bapak Ibu, ya. Ini kita sudah geser masuk ke sini. Maka di sini akan muncul Bapak Ibu ada dua, jadi PPT kita, kemudian ini rekaman video kita. Ini rekaman video kita di sini nih, rekaman video yang kita sudah buat ini.
Nah, saya menyarankan Bapak Ibu, kalau kita mau bagus kualitas gambarnya, ya, kualitas gambar ini Bapak Ibu, maka sebaiknya, ya, sebaiknya Bapak Ibu, background kita di belakang kita itu harus satu warna. Satu warna. Tapi saya menyarankan lagi, lebih bagus menggunakan kain yang penting latarnya adalah warna hijau. Warna hijau. Misalnya saya gunakan di rumah ini, saya kebetulan ada kainnya Ibu. Saya pakai ini, warna hijau ini. Saya coba kasih besar ya. Ini saya coba kasih besar, Bapak Ibu. Gambarnya ini, Bapak Ibu. Teman saya. Ini kan aslinya nih. Nih. Coba kita dengar dulu. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi mahasiswa. Maaf ini yang salah ini ya. Saya ganti yang lain coba. Karena ternyata kan bukan mahasiswa yang dihadapi adalah Bapak Ibu guru. Jadi saya rubah lagi. Ini edit contoh anu tadi ini. Saya coba ini ya, kasih masuk. Nah ini. Ya. Ini ya. Nah, ini kita kasih masuk. Ini kan kebetulan kita mau edit ini nih. Ya, ini videonya Bapak Ibu. Nah, ini kan aslinya nih tadi nih, terekam ini kebetulan sekalian. Ya. Kalau kita ini membuat video, maka kebutuhan hardware yang kita harus persiapkan adalah ini kalau mau secara profesional. Yang pertama adalah kamera, kemudian kedua adalah mempersiapkan perekam suaranya, kemudian mempersiapkan tripodnya, kemudian mempersiapkan lighting, pencahayaan, dan yang kelima adalah komputer itu sendiri. Nah, ini contoh video yang saya ambil gambarnya ini, yang kita anukan. Jadi ini PPT kita di belakang, kita menjelaskan itu PPT kita. Kemudian tadinya kan tidak ada muncul gambar ini, tapi setelah kita rekam, itu otomatis dia muncul. Bapak Ibu, supaya ini profesional maksimal ini, maka saya menyarankan itu kan kita pakai yang warnanya di belakang itu harus kontra dengan pakaian kita. Jadi kalau bisa satu warna, karena kita mau edit nih, supaya kita hilangkan ini background kita, yang muncul ini tinggal gambar kita. Nah, itu. Ya, itu sebenarnya. Jadi caranya adalah Bapak Ibu, ya. Ini kan sudah jadi nih. Kita bisa setel ini. Kita mau ukur besarnya, kecilnya kan bisa nih. Sampai di mana? Nah, biasanya kalau kita ambil menjelaskan kan bisa kita taruh di bawah sini nih, sebelah kanan. Ya. Bisa juga nih kita kasih pindah kemana terserah nanti Bapak Ibu sesuai dengan. Nah, supaya backgroundnya ini hilang Bapak Ibu, maka kita klik di sini more, ya, baru cari yang visual effect ini. Oh, ternyata sudah ada di atas ini saya ini. Visual effect, ya. Kemudian kita pilih ini remove color, ya. Kita akan ganti backgroundnya. Ini kita klik ke sini, geser ke sini Bapak Ibu, ya. Ya, kita geser ini saya ulangi, geser ke sini, ya. Ya. Bisa kelihatan, Ibu? Ya. Oh, maaf nih, tunggu dulu ya. Diklik dulu di sini nih gambarnya yang mau di anu nih, ya. Geser ke sini. Bisa kelihatan Bapak Ibu, bisa? Ya, setelah ini muncul Bapak Ibu, kita klik ini kolornya, ya. Ini kan baru setelah itu kita pilih ini yang apa pipet atau apa nih ya istilahnya. Baru kita klik di sini nih. Nah, itu sudah hilang gambarnya Bapak Ibu di belakang. Sehingga background kita itu sudah mulai hilang di bagian yang belakang ini. Ini sudah mulai hilang, tidak ada lagi backgroundnya. Makanya saya bilang itu bagusnya kalau kita menggunakan satu warna itu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita mau perhalus lagi, ini bisa kita setel nih. Toleransinya, softness-nya, ini kan masih ada beberapa nih ya.
Masih ada bintik-bintiknya nih, bisa nih kita hilangkan nih. Nih, ya. Ini kita bisa geser-geser ini Bapak Ibu. Ya. Nah, sudah mantap ini, ya. Nggak kelihatan lagi background kita. Ini bisa langsung ini coba kita putar ya. Nah. Ya. Ctrl C F10. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini membuat video, Oh, ini belum terlalu bagus ini, masih bisa di setel lagi ini anunya, apa namanya? Kolornya begitu. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa merubah-rubah sesuai dengan apa namanya? Jadi saya sarankan Bapak Ibu memang menggunakan background yang ada satu warna begitu. Jadi saya sarankan malah cari kain atau apa begitu yang warna hijau sehingga bisa lebih mudah kita edit begitu belakangnya ya. Nah, ini ada beberapa contoh yang sudah saya ini. Tunggu ya, sini tadi pagi ini saya coba. Nah, ini contohnya nih. Ini kan sudah bersih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini backgroundnya sudah hilang ini. Sahabat guru yang saya hormati, khususnya guru-guru kita di Sulban. Selamat berjumpa kembali di kegiatan webinar kita tentang video pembelajaran. Saya tidak usah perkenalkan diri karena ini sudah teman-teman sudah tahu. Saya langsung berbicara kepada kontennya bahwa video pembelajaran adalah video presentasi yang mendeskripsikan materi pembelajaran kita secara sistematis dan terukur. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Jadi kelihatan. Nah, ini yang aslinya ini. Ya. Sahabat setia guru-guru kita ini yang ada di aslinya. Ini bisa kita hilang ini. Jadi kalau ini sebenarnya. Nah, ini beberapa contoh nih. Saya coba beberapa tadi pagi. Saya coba pakai lighting atau tidak. Jadi saya menggunakan lampu sendiri, lampu di depan apa? Depan laptop itu. Saya coba kasih nyala. Baru saya coba pantulkan. Yang mana bagus pakai lampu atau tidak pakai lampu. Jadi saya coba beberapa. Jadi kalau mau bagus memang kan ada lampu lighting khusus. Tapi kalau tidak ada itu ya bisa kita apa namanya? Tersendiri lah begitu. Nah, begitu saya kira kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sudah bisa apa namanya? Kita bisa mempublish ini apa yang kita sudah rekam ini, ya. Yang kita sudah buat videonya PPT ini kita anukan bisa langsung kita langsung bagi ke siswa kita. Kalau mau lebih profesional lagi, ditambah lagi sedikit bumbu-bumbu, itu dikasih opening di bagian awalnya. Nah, misalnya ini di depan. Seperti ini Bapak Ibu, saya kasih opening. Jadi saya berikan pengantar dulu, kemudian kasih tulisan sebelum masuk ke materi inti. Nah, caranya tadi itu Bapak Ibu, mau perlu nih diajarkan juga ini yang di depan ini. Jadi ini kalau opening begini itu bisa kita buat sendiri, bisa juga download di internet, ya. Kita tinggal cari di mana bisa kita dapatkan itu, ya openingnya begitu. Bisa kita buat sendiri, bisa download di internet gambar-gambar itu, kemudian kita tinggal memberikan teks, ya, kemudian memberikan musik. Jadi ini kan ada beberapa track ini yang bisa kita gunakan untuk mengisi itu. Bisa diisi musik, bisa diisi apa namanya tulisan, bisa diisi ini. Jadi ada beberapa lah. Ya, bisa kita kasih transisi, bisa macam-macam ini. Jadi kita bisa menggunakan ini. Ya, ada library, kemudian media ini kita tinggal import saja Bapak Ibu, di mana kita ambil anunya. Misalnya kalau saya ini import media. Itu banyak bisa kita dapatkan, jadi bisa diambil dari mana begitu medianya. Ini import media dari Google Drive bisa, kemudian bisa juga ambil, misalnya saya ini kebetulan
saya sudah siapkan beberapa opening. Ini kan kebetulan anak saya ini kan sering disuruh Bapak Ibu guru untuk bikin video-video. Jadi saya siapkan khusus opening untuk anak saya nih tugasnya. Nah, ini nih opening, ini macam ini. Nih, bisa pengantarnya macam-macam ini. Bisa ini macam-macam. Kita tinggal kasih tulisan saja, kita tinggal kasih musik. Nah, ini saya coba buka satu. Ya. Ini sebagai opening nih, ya. Contoh ini, saya buka, saya tarik ke sini Bapak Ibu. Atau tarik ke tunggu dulu, kita harus buat track dulu satu ini. Bisa juga ditaruh di sini. Kita taruh di sini depannya ya. Bisa ini, kita tarik ke sini Bapak Ibu. Taruh sini. Ya, oh dia di track 4 baru, yang baru ini. Bisa juga taruh ke situ, enggak apa-apa. Nah, dia menjadi track di sini yang baru. Sehingga kalau kita kasih jalan ini, dia akan seperti ini nih. Nah, ini. Ini bisa kita kasih tulisan, bisa juga kita kasih musik. Nah, ini. Nah, ini. Kita sudah, ini kan sama saya fungsinya tadi ini, opening dengan ini. Tapi saya sudah siapkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian itu, Bapak Ibu, kemudian kalau mau kasih tulisan, misalnya tadi ini kita mau kasih tulisan, kita bisa di ini, annotation. Ini banyak ini model-model tulisan, ya. Mau bentuk seperti ini atau mau tulisan seperti biasa, yang tulisan ini kita tinggal pilih, ya. Baru tarik ke mestinya tambah track lagi satu ini, ya, tarik di sini. Nah, ini bisa kita kasih tulisan di sini, Bapak Ibu. Ini tinggal template saja. Nah, ini. Selamat bergabung misalnya. Ya, itu. Nah, ini sih bisa kita edit. Jadi, saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang penting Bapak Ibu dulu bisa tahu langkah-langkah prosedur bagaimana sih kita membuat secara sederhana. Mana? Halo. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ada gangguan gitar. Nah, saya kira itu sebagai pengantar dulu Bapak Ibu. Jadi yang kita sudah buat ini, PowerPoint yang kita sudah buat, kemudian muncul gambar kita, itu bisa langsung kita publish, bisa kita langsung share. Ya. Kemudian kalau sudah jadi Bapak Ibu, ini kita bisa langsung share ini. Ini ada pilihan di atas, ini share ini. Ini sebelah kanan atas ini ada pilihannya Bapak Ibu. Kita langsung share ya di sini. Share-nya ini kita bisa langsung kirim ke YouTube, bisa di Google Drive, atau kita simpan dulu di file. Di file kita. Ini mau taruh di mana simpangnya begitu. Ya, kita mau taruh di mana begitu. Apa namanya? Kita punya file begitu. Ini ada pilihan Bapak Ibu, itu kita mau menyimpangnya dalam kualitas apa? Kualitasnya mulai dari yang high sampai yang rendah. Saya sarankan karena kita mau publish ke media sosial, misalnya ke grup WA, maka kita pilih yang MP4. Ini yang bitnya yang 480 itu. Ya, up sampai 880. Ini kita simpan di sini. Baru setelah itu kita next saja, itu sudah tersimpan Bapak Ibu. Ya. Saya kira itu sebagai pengantar Bapak Ibu. Sehingga setelah ini langsung bisa kita share apa yang kita mau ajarkan itu. Itu sebagai pengantar Bapak Ibu. Jadi itu salah satu cara membuat video tutorial dengan membuat video itu dari PowerPoint dan langsung jadi bisa langsung kita kirim ke apa namanya? Ke anak didik kita. Itu yang menggunakan PowerPoint. Bisa juga sebenarnya Bapak Ibu yang tidak terbiasa menggunakan PowerPoint misalnya, tapi terbiasa menulis di papan tulis, bisa juga men-share itu, merekam gambarnya,
Itu yang dengan sambil mengajar itu seperti menulis di papan tulis itu bisa juga dilakukan. Ya, itu bisa juga dilakukan. Nanti sebentar saya demokan kalau itu memang dibutuhkan. Tapi kalau tidak, saya kira ini dulu, karena kalau terlalu banyak nanti pusing nanti bagaimana caranya ini, ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi saya kira itu sebagai pengantar Bapak Ibu, mungkin tidak terlalu maksimal, tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi membuat PPT-nya dengan memanfaatkan aplikasi dari Camtasia ini. Ya, saya kira begitu sebagai pengantar, Pak Amsar. Nanti kita coba coba diskusikan lagi ya, bagaimana sih pembuatan pembelajaran itu dengan secara sederhana. Silakan Amsar, saya kembalikan lagi. Iya, itulah yang saya harapkan ini. Masalahnya kan butuh waktu yang agak longgar ini. Jadi gimana ya efektif? Saya sebenarnya kalau mau efektif begini, saya akan kirim dulu aplikasinya, kemudian semua mendownload. Setelah mendownload, tapi Bapak Ibu harus siap 2 laptop. 2 laptop, satu yang dipakai praktek langsung begitu. Satunya dilihat di Zoom langkah-langkahnya. Supaya lebih maksimal. Sebenarnya kalau kalau ada waktu yang lebih dekat ini lebih baik kita ke Sulbar lah, Pak Amsar. Mudah-mudahan kita bisa diterima dengan baik di sana di LPMP. Mengundang teman-teman kita khusus yang di grup ini. Ya, ada beberapa hal yang ini jadi sebenarnya kalau saya mulai lagi dari awal ya, bagaimana? Jadi saya langsung buka laptop PowerPoint yang baru ikuti langkah-langkahnya sesuai dengan tadi itu. Cuma memang terkendala ini kalau saya visualisasikan, karena kan ini kamera terbatas ini. Satu ini yang dipakai Zoom, ini juga yang dipakai untuk mempraktekkan. Nah, kalau kita masuk tadi rekamannya, pada saat mengambil gambar itu di PPT, itu kan terpakai di Zoom kameranya, karena kameranya kan cuma satu. Jadi memang agak terkendala di teknis begitu. Ya itu yang jadi persoalan, karena kita pakai Zoom kameranya, kita juga pakai untuk mengajarkan, jadi agak ribet ini. Ya, biasanya yang harus diperhatikan langsung ini. Seperti itu. Ya, ada bertanya dulu kira-kira. Saya, Pak. Ya. Ya, silakan Ibu siapa? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Saya sekedar mau usul Pak, karena saya sangat tertarik dengan materi ini Pak, dan materi ini sangat kami butuhkan sebagai guru dalam proses pembelajaran pada saat ini. Jadi saya sekedar usul Pak, saran bagaimana kalau kegiatan ini diadakan secara langsung tatap muka Pak, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena ini sangat Pak, sangat penting buat kami. Kalau kayak begini materinya kurang bisa, cuman kayak tidak serupa, tidak bagusnya kalau tatap muka langsung Pak. Jadi nanti kita tetap menjaga protokol kesehatan, ini sekedar saran Pak. Terima kasih Pak. Semoga dapat diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program tak Pak Hakim. Bagaimana Pak Amsar? Saya jawab ini langsung. Jadi Pak Wahyudi, ini
memang repot ini Pak Wahyudin. Jadi teman-teman ini guru-guru kita langsung mau mempraktikkan, langsung disuruh kita datang ini. Karena memang ini sangat dibutuhkan sekali. Jadi begitu kita buka PowerPoint, langsung juga muka kita ada di situ dan langsung merekam PowerPoint dan langsung bisa di-share. Itu adalah video pembelajaran yang pokoknya paling apa istilahnya itu, yang paling gampang dan cepat. Jadi buka PowerPoint, muka kita ada mengajar di situ. Setelah jadi, kita bisa langsung edit atau bisa langsung share saja, itu sudah jadi. Dan itu tidak perlu ribet-ribet lagi mau mengedit suaranya, mau semuanya sudah menyatu di situ. Ya, kita mau ganti backgroundnya menghilangkan atau tidak perlu bisa, tidak ada masalah. Dan saya kira sangat praktis. Tolong Pak Wahyudin fasilitasi ini tugasnya Pak Wahyudin. Pak Wahyudin. Jadi Pak Wahyudin, saya ini suka suka memberikan pancingan kepada guru-guru kita supaya di follow up begitu, supaya karena memang agak ribet ini kalau dipraktekkan sambil ini Pak, karena terbatas namanya kecanggihan internet, kecanggihan aplikasi. Tapi memang ada beberapa hal yang tidak maksimal. Jadi memang Pak, kalau kita bikin kegiatan yang betul-betul itu yang menjadi kebutuhan dari teman-teman guru itu Pak. Ya. Responnya guru-guru itu luar biasa. Makanya ini kami yang hari Rabu dengan hari Kamis ini Pak, yang kegiatannya itu betul-betul yang dibutuhkan oleh peserta, oleh guru. Jadi yang mendaftar Pak sudah 350 orang, itu pun masih banyak yang WA ke panitia untuk ditambah lagi, dibuka lagi. Bagaimana itu nama kegiatannya, menyusun RPP dan silabus. Nah, memang pekerjaannya. Ya, sama seperti ini Pak. Sama seperti ini yang sekarang ini video ini juga Pak, betul. Sangat dibutuhkan karena inilah sebagai perantara kepada anak didik kita. Kita seakan-akan mengajar di depan mereka dengan menampilkan muka kita, kemudian menampilkan apa yang kita ajarkan. Jadi sama saja. Atau paling yang sederhana misalnya, kalau Bapak Ibu tidak sempat membuat PowerPoint, menulis saja di PowerPoint, di Word misalnya, kemudian muka kita ada di situ, siswa kan sudah senang. Itu bisa juga kita lakukan, bukan saja PowerPoint Bu. Bisa mengajarkan atau bisa mengajar seperti di papan tulis, muka kita ada di situ, kita mencoret-coret itu di papan tulis, dan seakan-akan itu siswa berada di depan guru, itu bisa juga kita lakukan. Kita setelah jadi tinggal share. Nah, cuma sayang sekali kalau saya demokan di sini, saya demokan saja. Cuma itu saya bilang tidak bisa tampil kalau menggunakan kamera. Ini webcamnya, karena kapan saya gunakan webcamnya, ini kan terpakai di Zoom, sehingga tidak muncul itu kameranya. Jadi misalnya kalau saya mengajar di sini ya, saya coba misalnya. Tunggu dulu, saya buka dulu. Oh iya ini nih. Saya buka dulu ya Ibu. Saya coba share ya. Nah ini saya mengajar. Jadi misalnya Bapak Ibu bisa kelihatan Bapak Ibu? Bisa kelihatan? Kelihatan Pak. Ya. Iya Pak. Misalnya Bapak Ibu, ini yang misalnya Bapak Ibu misalnya atau terutama yang kepala sekolah tidak sempat lagi apa istilahnya itu? Tidak sempat bikin PowerPoint apa dan sebagainya ya. Kita tidak sempat bikin PowerPoint, akhirnya mau langsung mengajar, tapi mengajarnya seperti menulis di papan tulis. Itu bisa Bapak Ibu. Dan muka kita ada di situ, cuma ini terpakai kamera saya di Zoom, sehingga tidak muncul kameranya. Tidak muncul karena terpakai di Zoom. Sehingga kalau saya mengajar Bapak Ibu, saya coba demokannya, Bapak Ibu saya mengajar, ini saya mengajar seperti biasa. Ini saya mengajar, bisa menulis. Kalau saya mengajar Bapak Ibu, misalnya saya belajar, adik-adik sekalian, adik-adik peserta didik, hari ini kita belajar tentang konsep belajar. Sebenarnya sih apa sih belajar itu? Ya, belajar itu kalau ditanya, kenapa mesti orang belajar? Kenapa mesti orang jauh-jauh mahasiswa itu belajar sampai di program tinggi? Apa sih belajar itu? Ya, maka kita tulislah belajar itu apa kira-kira? Maaf ini agak tulisan saya agak jelek. Belajar itu apa kira-kira? Kenapa mesti kita belajar? Ya. Coba kita tanya saya mahasiswa, belajar itu apa? Kenapa Anda belajar? Ya pastilah jawabannya macam-macam, karena mau pintar, mau ini. Tapi saya akan berikan konsep yang sederhana. Kenapa kita belajar? Kita belajar sebenarnya adalah karena kita mau apa yang disebut dengan hidup.
Ya, ini sebenarnya. Nah, untuk bisa hidup, ya, karena kita kan mau hidup ini, untuk bisa hidup tentunya apa? Apa yang harus dilakukan? Kalau mau hidup tentunya harus, ya, makan dong, makan dan minum. Bagaimana mungkin bisa hidup kalau tidak makan dan minum? Nah, supaya makan dan minum harus apa? Tentunya harus ada tersedia. Nah, ini kan dengan mencari-cari begini, tersedia makanannya. Supaya tersedia makanan itu apa? Apa yang harus kita lakukan, ya? Ya, harus bekerja. Nah, misalnya, supaya kita bekerja harus apa? Harus ada bekal kerja. Nah, di mana bisa kita dapatkan bekal kerja? Yaitu dengan melalui belajar. Sehingga belajar itu sangat penting. Nah, contoh yang tidak bisa membuat PowerPoint, maka bisa bikin seperti ini. Seakan-akan mengajar di depan siswa kita. Ini bisa langsung kita share. Ini kan sayang sekali karena kamera terpakai di Zoom, sehingga kamera saya mestinya kan muncul di sini. Ini contoh sederhana. Jadi bisa kita mengajar di depan anak-anak kita dengan memanfaatkan berbagai macam fasilitas. Dan ini juga bisa kita rekam. Setelah itu kita rekam, baru bisa kita langsung kirim ke publish ke peserta didik kita. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Jangan beranggapan bahwa gara-gara pandemi sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas pembelajaran sebagaimana biasanya. Jadi itu Bapak Ibu. Tapi kalau bisa lagi bikin PowerPoint, berarti kan dia bikin perencanaan yang baik begitu. Lebih menarik, bisa kita berikan animasi dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Bahkan video bisa kita isi. Nah, sayang sekali saya tidak bisa demokan secara maksimal karena ternyata saya baru sadari kalau kameranya itu tidak muncul karena terpakai di Zoom. Padahal itu kan muncul tadi itu begitu selesai, ya, begitu kita selesai PowerPoint menjelaskan, maka yang PowerPoint juga sebenarnya tidak perlu panjang-panjang, cukup berapa dulu yang kita jelaskan, setelah itu kita kirim. Setelah itu kita lanjut lagi yang berikutnya, sesuai dengan capaian pembelajaran yang akan kita dapat. Jadi tidak apa-apa sepotong-sepotong, yang penting pesan pembelajaran kita sampai ke anak didik kita. Jadi Ibu Jasmi, insya Allah kalau ada kesempatan kita akan coba cari jalan ini, gimana caranya supaya bisa sampai ke Stuttgart. Sekaligus ini dibawakan beberapa dibawakan formulir pendaftaran untuk ikut S2. Begitu Ibu Jasmi, sekaligus promosi begitu. Siapa tahu Ibu Jasmi langsung mau ikut, langsung bergabung ya, gitu sering-sering kita ketemu, maka mungkin tiap minggu kita ke Sumber ini sambil mengajar, mungkin ada beberapa keterampilan juga yang kita mau share ke teman-teman. Saya kira itu pengantar Ibu Jasmi, yang lain ya, saya kembalikan ke Pak. Ya, saya terima kasih banyak Pak. Iya, ya. Ibu Erni silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan Ibu Erni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host. Alhamdulillah akhirnya dapat kesempatan untuk bicara juga. Materinya luar biasa Pak. Cuma memang sama dengan yang lain tidak terlalu maksimal. Karena ya, tentu saja diharapkan output juga kan setelah ini. Iya betul. Tapi itu juga tidak akan bisa maksimal kami berikan, walaupun kami juga sudah berusaha. Pak, saya siap 2 laptop sekarang ini. Oh iya ya. Ya, saya siap 2 laptop, dua-duanya aktif. Saya coba tadi seperti yang Bapak sudah instruksikan, tapi tetap saja Pak, saya waktu mau ikut ini jarang lagi agak-agak susah. Memang beda lah Pak kelas maya dengan kelas real. Jadi mungkin saya juga nomor kesekian yang mengusulkan agar nanti dimaksimalkan di kelas real, bukan di kelas maya lagi. Iya. Tapi seandainya juga Pak, saya kalau bisa sedikit ini bahasa kalbu saya Pak mungkin. Ya. Seandainya tutorialnya itu dibuat Pak, ditampilkan tadi
itu mungkin akan lebih membantu yang siap seperti yang sudah siap 2 laptop. Tapi iya. Bapak juga tidak bisa maksimal tadi karena kameranya, camnya juga terpakai di Zoom kan. Jadi seandainya tadi ada tutorial yang ditampilkan, saya pikir akan lebih maksimal. Tapi tidak apa-apalah, saya tetap hargai yang luar biasa Bapak sudah lakukan untuk kami guru-guru Sulbar. Sangat kami apresiasi itu. Dan saya juga sedikit kalau boleh bercerita, saya biasa menggunakan beberapa aplikasi yang free tentu saja Pak dari internet untuk membuat yang kurang lebih sejenis, mungkin kelasnya agak di bawah. Tapi memang semua yang free itu kan limit time-nya itu sangat sedikit sekali. Ya. Saya biasa yang connect ke classroom saya, tapi sekali lagi memang limitnya itu cuma berapa menit gitu sudah mati lagi, nggak bisa lagi disambung. Jadi harus ekstra kuat untuk ngeditnya, maksudnya konsep kata yang pas untuk finishingnya itu apa sehingga hasilnya jadi bagus juga untuk anak-anak. Tapi sekali lagi yang namanya free itu tidak akan sama juga kualitasnya. Tapi saya berharap dari yang nanti Bapak berikan ke kami dalam hal ini, saya kasih tanda kutip kelas real Pak ya, kelas real. Mudah-mudahan itu ada Pak Wahyu juga, Pak Wahyu. Sangat berharap sama dengan Bu Jasmi. Hai Bu Jasmi. Iya, semua mohon maaf. Saya mungkin agak sedikit lebih berbicara, tapi underline-nya hanya satu, memohon adanya kelas real. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you host. Jadi memang insya Allah Bu, nanti kita coba nih kan. Jadi sebenarnya kan sederhana ini. Mestinya saya berpikir gimana caranya supaya yang tampil di nanti kita coba pikirkan ini gimana caranya. Memang kan berbeda memang kalau mata pelajaran yang sifatnya praktek dengan konsep. Nah biasanya kalau praktek memang harus kita berada di tengah-tengah ibu ini, Bapak Ibu, supaya bisa lebih ini kan. Jadi mulai menginstal, menyiapkan semua laptopnya bahwa memang sudah siap, betul-betul siap, baru kita akan tuntun satu persatu, itu yang lebih real. Sebenarnya kalau mau lebih profesional lagi itu bisa Bu, bisa. Itu banyak kan aplikasi yang bisa digunakan, seperti yang digunakan dengan misalnya Ruang Guru. Itu lebih bagus lagi. Jadi saya mengajar begini, muncul ke kita, saya tinggal klik begini saja, muncul lagi tulisan di belakang, muncul ini. Itu bisa banyak kita anukan. Tetapi itu agak profesional dan itu membutuhkan waktu. Saya sengaja ini berbagi yang praktis-praktis begitu, yang sederhana begitu, yang paling sederhana. Begitu kita selesai mengajar, ya mengajar di Word, di papan tulis tadi, atau mengajar PowerPoint. Setelah itu langsung kita publish, bisa langsung kita kirim. Dan tidak perlu lagi edit suara. Tidak perlu lagi edit macam-macam, karena semuanya sudah menyatu begitu. Itu. Nah, kalau yang profesional itu lebih lagi. Jadi ada beberapa, misalnya bisa Filmora, bisa Adobe Premiere, itu lebih profesional. Tapi ini kan yang sederhana saya bilang. Ini saja sederhana. Sebenarnya sederhana sekali ini Bu. Seandainya bisa ditunjukkan ini kameranya, saya bisa anukan. Atau saya pakai HP satu yang sorot ini laptop saya, melihat langkah-langkahnya kira-kira supaya saya sekali ini kebetulan Pak Hamsar ini ada di Jeneponto, jadi saya di sini ya, saya mau munculkan itu ya bisa diulang lagi. Oh ya, oke. Jadi begitu, ya. Saya yang jelaskan, paham Sar yang ini. Tampilkan anunya. Jadi saya akan jelaskan. Oke deh. Saya ulang Bu ya, saya ulang ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi, tapi lebih bagus memang kalau kita ketemu langsung. Jadi cuma ini. Intinya ditunggu Ki Pak. Ditunggu Ki di Sulbar. Ada Ibu Jas. Sana pakai baju koko, tunggu Ki. Iya. Pak. Ya, insya Allah. Nantilah. Karena kebetulan memang saya tidak tahu kapan ini, saya ada punya agenda untuk seleksi calon kepala sekolah di sana. Mungkin sedikit jalan, mungkin sekalian ada, kebetulan saya akan informasikan, saya datang ke sana, silakan dibuat kelas, siapa yang mau bergabung, saya akan ajar langsung misalnya. Bisa juga begitu nanti. Jadi sambil menyelamin. Silakan disiapkan, Sir, supaya saya ulang lagi kembali. Ya. Saya menjelaskan di sini supaya karena ya. Oke. Ya. Nah, ini kan lagi
Ya, jadi Bapak Ibu, kita jadi begini ya Bapak Ibu. Kalau kita mau merekam apa yang kita mau ajarkan, maka misalnya kita mau mengajar tentang kita menyiapkan PPT yang kita mau ajarkan. Jadi Bapak Ibu, karena kita kan mau merekam ini layar kita ini, ya kita siapkan PPT-nya, baru setelah itu kita buka ini versi lama ini yang ya. Nah, setelah itu kita pilih dulu Bapak Ibu, kita mau merekam ini mau full screen atau pilih ukuran tertentu. Sebaiknya saya sarankan kita pilih yang yang full screen, sehingga semua tampilan yang ada di monitor itu bisa terekam semua. Ya, kita pilih itu. Kemudian setelah itu kita aktifkan kamera kita. Kita aktifkan kamera Bapak Ibu supaya bisa ini. Nah, ini lagi diaktifkan kameranya. Kalau yang versi lama langsung muncul di situ muncul gambar kita di situ. Ya, ada langsung muncul videonya. Ya, ini Bapak Ibu. Ya, karena kebetulan ini kan Pak Hamzah ini di Jerponte yang aktifkan. Jadi video kita langsung muncul di situ Bapak Ibu ya. Muncul kita. Kemudian audionya kita aktifkan karena kita kan aktifkan kameranya, kita aktifkan audionya. Silakan diaktifkan audionya, mic-nya. Karena kalau kita tidak aktifkan tidak akan muncul ini audionya. Sudah, Hamzah aktif? Sudah. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita siap untuk merekam. Merekam tampilan yang ada di layar PPT kita. Silakan direkam, Hamzah. Ya. Nah, ini. Jadi, kita menunggu F10 nanti untuk merekam stop ya. Nah, sekarang kita sudah bisa mulai mengajar Bapak Ibu. Kita sudah bisa mengajar dengan menggunakan PPT ini. Saya coba mulai ya, misalnya ya di slideshow. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan, tapi kan tidak muncul video saya nih, munculnya Pak Hamzah karena dia akan pakai kameranya. Kita akan membahas tentang pengembangan media audio. Ya, pengembangan media audio. Ya, silakan lanjut. Media di dalam pembelajaran itu kan media sangat penting ya, sangat penting di dalam proses pembelajaran itu. Tapi sebelumnya kita perlu tahu dulu kalau kita mau buat media pembelajaran, yang pertama kita harus tahu dulu tujuannya apa. Tujuan pembelajaran yang tidak dicapai seperti apa kira-kira. Ya, itu dulu yang kita pertimbangkan. Kemudian setelah itu kita lihat materinya, materi dan materinya. Metode dan materi yang kita gunakan seperti apa kira-kira ya, yang pas untuk kita memunculkan di media kita. Kemudian sasarannya siapa? Apakah guru saja ya? Kemudian medianya, guru dan medianya, siswanya yang kita tonjolkan. Nah, ini mesti kita harus gambarkan. Ini contoh saja ini. Nah, stop sampai di situ saja, Besar, sederhana saja. Stop berarti kalau kita mau berhentikan berarti klik apa tadi? F. Ya. Oh, putar aja dulu. Ya. Oh, diputar dulu. Ya. Coba mulai ya, misalnya ya di slideshow. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan, tapi kan tidak muncul video saya nih, munculnya Pak Hamzah karena dia akan pakai kameranya. Tidak kedengaran. Ya.